Sip. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. baik untuk sekarang kami kelompok tugas besar PBO akan menjelaskan dari demo website atau web app yang telah dibuat. Di sini tuh yang pertama ini tuh merupakan website SafeSpo gitu, merupakan sebuah brand dari sepatu yang ada di dalam daerah UMKM Cianjur gitu. Nah, untuk detailnya kita berada di home, masih berada di home. Ini ketika kita belum masuk dari akun, tetapi bisa melanjutkan, tetapi akan stuck ketika ke check out, harus login untuk check out gitu, nggak bisa. Nah, harus login. Jadi untuk yang pertama itu akan dijelaskan dari sisi konsumen oleh Fadil. Silakan kepada Fadil. Ya, terima kasih untuk Veva. Di sini saya akan menjelaskan atau berperan sebagai konsumen. Di sini kita belum punya akun dan kita harus ngebuat akunnya dulu. Misalkan username-nya Fadil123 dan emailnya boleh ditulisin Veva. Nah, setelah itu kita daftar. Dan kita langsung ke login ya. Di sini kita langsung isi username Fadil123 dan passwordnya. Nah, di sini kita udah masuk ke kayak lobby di suatu penjualan kayak sepatu gitu. Di sini kita bisa mencari nama produk, misalkan mau mencari warna hitam, black. Nah, di sini ada boleh langsung dipilih atau gimana. Dan terus di sini ada kategori-kategorinya juga, kayak misalkan running, terus Garuda Apex, Maestro, Exoro, itu banyak kategorinya. Dan setelah itu kita langsung memilih sepatu yang kita cari aja ya. Misalkan kita mau langsung tambahkan ke keranjang. Satu. Dan kita bisa langsung mencek out. Dan di sini ada informasi pengiriman untuk memasukkan alamat konsumennya. Misalkan alamatnya Kampung Cibiru Hilir. Cibiru 123 boleh. Jawa Barat. Dan kita langsung lanjut ke pembayaran. Di sini kita lanjut ke payment. Udah, mungkin di sini juga ada riwayat pemesanan kita. Dan di sini tertulis spending ya, kayak mau di ini, mau di urus gitu, mau di packing. Udah ya, Pep ya? Udah tinggal logout aja. Oke, kita langsung di sini bisa langsung logout setelah kita check out. Oke. Oke, baik. Fadil, terima kasih telah menjelaskan dari sisi konsumennya. Tadi itu kita udah dapat lihat ya bahwa di konsumen itu bisa melihat-lihat atau read dari informasi yang ada dalam website ini gitu. Dan juga men-check out untuk barang yang ingin diinginkan. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya itu akan dijelaskan dari sisi adminnya oleh Faris. Silakan Faris. Baik, terima kasih Veva. Nah, selanjutnya dari sisi admin. Boleh Veva di login dulu.
Nah, di sisi admin buat tampilan home-nya itu sama kayak user. Cuman bedanya itu di paling atas tuh namanya tuh apa sih namanya tuh lupa lagi. Nah, yang paling atas itulah. Nah, terus itu tuh ada manajemen pesanan, kategori produk yang buat admin-admin. Nah, kita coba di manajemen pesanan terlebih dahulu. Nah, di manajemen pesanan ini itu order yang udah dibuat oleh konsumen itu semuanya itu akan ditampilin gitu di bagian admin ini. Semuanya itu tuh. Nah, untuk soal ini saat ini ada 11 total orderan dan juga ada nama penggunanya itu, lalu ada total harganya, tanggal dibikinnya itu, lalu ada statusnya. Nah, lalu ada aksi nih. Ini tuh ada beberapa aksi nih. Yang pertama itu pasti itu pending terlebih dahulu. Pending itu tuh untuk diberitahu gitu pada pengguna itu masih belum diproses oleh admin itu. Lalu ada paid, paid itu udah dibayar oleh konsumen atau udah diproses. Nah, lalu ada processing, udah diproses sama admin. Kalau udah di ship, ship itu udah dikirimkan oleh admin itu ke alamat pengguna yang udah ditulis itu. Nah, lalu ada deliver, deliver itu udah diterima oleh penggunanya. Lalu yang terakhir ada cancel, cancel itu ya dibatalkan gitu. Langsung lanjut ke yang selanjutnya yaitu manajemen kategori. Nah, di kategori itu ya kayak namanya menambah kategori yang baru. Jadi tuh bisa juga dilihat kategori yang udah dibuat, lalu bisa juga dihapus kategorinya itu. Coba Pepa bisa dibuat kategori yang baru itu. Bebas lah kategorinya mau apa juga. Nah, boleh sandal juga boleh. Tuh di paling bawah itu terlihat tuh sandal. Nah, lanjut ke produk, manajemen produk. Nah, di manajemen produk itu menambah produk yang baru. Coba diisi-isi dulu, Pepa, produk-produknya. Nah, misalkan black, white. Deskripsinya juga jangan lupa. Tuh. Lalu ada harga, juga ada stok. Nanti dipilih juga kategorinya tuh. Misalkan di deskripsi itunya sendal dengan bahan nyaman dan ringan tuh. Harganya itu 99.000. Stoknya ada 70 tuh. Boleh nah itu tuh yang baru tuh kategori yang baru dibuat. Kalau ada gambarnya, nah dipilih gambarnya yang sesuai, jangan lupa tuh. Nah, bisa juga disesuaikan tuh. Pengennya yang ditampilinnya itu yang mana aja tuh. Bisa dipilih. Nah, bisa di fullin juga gak apa-apa, misalkan mau beberapa juga gak apa-apa. Nah, kalau udah semuanya siap itu langsung disimpan produk buat bisa ditampilin juga atau disimpan di database. Nah, yang udah dibuat itu akan ditampilin di paling bawah itu bisa dilihat. Nah, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah, kalau misalkan diedit, misalkan mau diedit apa sih itu nyampe tuh stoknya jadi 80. Nah, di update produk. Nah, bisa dilihat tuh. Itunya bisa diedit juga. Lanjut ke yang carousel. Ya, carousel ya itu apalah itu tah. Nah, di carousel itu tuh buat nampilin yang ada gambar di home. Coba Pepa ke home-nya dulu. Nah, di gambarnya itu tuh bisa diedit di fungsi yang itulah, gak tahu namanya tuh cursor atau apa itu. Nah, jadi kalau diedit cursor bisa ditampilin gambarnya, terus ada apa itu judul sama kayak deskripsi gitu. Coba Pepa boleh dilihat lagi di yang itu. Nah, jadi bisa gambarnya bisa diupload gambar, terus judul, terus subjudulnya. Jadi ini tuh fungsinya tuh buat dilihat tuh yang lagi tren atau yang lagi tren gitulah, yang lagi tren sepatu-sepatunya itu yang mana aja. Jadi bisa ditampilin di menu utamanya gitu. Biar bisa langsung dilihat pengguna gitu. Yang paling bagus, yang paling tren atau apa gitu. Nah, lalu di bawahnya itu ada aktifkan. Jadi aktifkan itu kalau belum tidak dicentang itu diaktifkannya itu gak bakal dilihat gitu oleh pengguna atau sama adminnya juga. Cuman disimpan di database-nya. Kalau misalkan diaktifkan nanti akan dilihat akan langsung dilihat gitu oleh konsumen dan juga oleh admin. Baik yang terakhir kalau gak salah tuh ada satu lagi kan kalau gak salah tuh bisa bisa diedit sama dihapus juga. Nah lalu ada galeri. Galeri ini tuh simple aja, cuman kayak nampilin gambar-gambar aja gitu sama captionnya. Nah kayak gitu tuh yang di bawah tuh contohnya tuh Infinity, Find Your Soul, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Baik,
Untuk bagian admin mungkin sampai segitu saja. Saya kembalikan kepada Veva. Baik, terima kasih Fadil telah menjelaskan dari sisi adminnya juga bahwa adminnya itu intinya itu mengelola semua dari tampilan dari mulai carousel sampai foto produk dan juga foto poster dari galeri produknya gitu. Jadi bisa mengelola dari segi semuanya. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari video demo website SafeSpo ini. Ada yang ditambahkan untuk Faris atau Fadil? Cukup, cukup. Cukup, mungkin cukup. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kelompok satu sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan dan kesalahan datangnya dari kita sebagai manusia dan kekurangannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.